sampai hari ini selalu berdoa tiap hari agar teman-teman dosen ASN di seluruh Indonesia benar-benar mendapatkan tunjangan kinerjanya di awal tahun 2025. Dan saya juga berharap supaya tunjangan kinerja yang mestinya sudah mereka dapatkan dari tahun 2020 itu pun dikasih rapelannya. Bahkan sih sebenarnya saya lebih berharap agar Perpres nomor 2013 itu digugat gitu, agar dosen-dosen di Kemendikbudristek ini yang sekarang disebut sebagai Kemendikti-Saintek mendapatkannya dari tahun 2013. Jadi sekedar mengisi waktu rekan-rekan solidaritas hakim, ini forum pertama kali terjadi ya di DPR, di mana rekan-rekan hadir diterima langsung oleh 4 pimpinan DPR. Bukan lagi pimpinan komisi ya, tapi 4 pimpinan DPR. Coba cek, setahu saya belum pernah. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur.
Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tadi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak, terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Makasih Pak. Makasih. Sudah lihat kan video barusan? Asik ya? Para hakim ketika mengadukan kondisi kesejahteraan mereka dan menuntut perbaikan, tidak hanya durasinya yang sangat-sangat panjang, dan para anggota DPR ketika itu menyimak dengan takzim. Ketika itu Profesor Sufmi Dasko langsung menelepon Presiden Prabowo, karena memang kebetulan Sufmi Dasko itu satu partai dengan Bapak Presiden Prabowo. Sekarang mari kita bandingkan dengan video berikut ini. Dan fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Zamroni, A132, fraksi Partai Gerindra, Dapil Banten 1, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ada dari UI, ITB, CIPG, IP, semua yang hadir di sini, atas informasi yang diberikan tadi, karena ini merupakan salah satu bahan buat kita besok akan mengadakan rapat dengan mitra kami, ya, seluruhnya dari pagi sampai malam. Mudah-mudahan hal-hal yang menjadi catatan ini bisa kita sampaikan kepada mereka. Ada beberapa catatan-catatan yang ingin saya sampaikan bahwa Kemendikbudristek Dikti pada pemerintahan Pak Prabowo ini terbagi menjadi 3, Pak. Ya, pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kedua Kementerian Kebudayaan, dan yang ketiga adalah Kementerian Ristek Dikti. Ya. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan. Pertama, apa yang disampaikan oleh Prof. Sembiring, ya, tadi bahwa idealnya sekarang itu yang terjadi adalah riset itu didrive oleh industri-industri besar. Ya. Sementara kalau kita lihat, sekarang kita banyak perguruan tinggi berbadan hukum, PTNBH. Ya. Nah, saya menganggap ini kurang pas disampaikan, karena seharusnya justru PTNBH ini memberikan output kepada pemerintah. Saya ingin sampaikan beberapa hal, Pak.
apa yang selama ini disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo terkait dengan hal-hal yang menjadi visi misi beliau. Beberapa antaranya saya sebutkan. Pertama adalah bagaimana hilirisasi. Dan ini membutuhkan riset dari bapak-bapak semua. Jangan dilepas begitu aja dong. Jangan biarkan pemerintah sendiri dong. Ini kan tugas bapak-bapak semua. Terutama di PTNBH ini. Yang kedua Pak, bagaimana Pak Prabowo ini bisa mengusahakan 50% sawit menjadi bahan solar Pak. Ini kan penting juga. Ini tugas siapa? Riset Pak. Ya. Ini kampus yang harus bisa ikut kontribusi di dalamnya. Yang ketiga ingin saya sampaikan, biar clear nih. Bagaimana Pak Prabowo dalam 3 tahun mendatang harus swasembada pangan. Ini lagi-lagi riset lagi Pak. Kalau tidak didukung oleh para teman-teman di perguruan tinggi, pemerintah berjalan sendiri, kampus berjalan sendiri dengan risetnya, asik dengan risetnya. Ketika kemudian risetnya disampaikan ke publik tidak ada benefit, ini seperti bakar uang aja Pak. Ini yang harus disampaikan. Gitu. Saya mau ini menjadi ajang bagaimana kontribusi para perguruan tinggi berbadan hukum ini, bagaimana pemerintah. Bagaimana Presiden yang terpilih sekarang Pak Prabowo ini mencanangkan bagaimana seluruh pejabat publik harus menggunakan mobil buatan kita. Itu kan riset juga. Banyak Pak semuanya. Dan apa yang disampaikan oleh beliau semua adalah hasil diskusi dengan para pakar, diskusi dengan para profesor yang mungkin Bapak Ibu semua terlibat di dalamnya atau teman-teman Bapak Ibu semua lah yang ada di dalamnya. Bukan berdasarkan awang-awang, bukan Pak. Berdasarkan diskusi bagaimana ini kita bisa capai. Apalagi yang disampaikan oleh tadi IP, bagaimana supaya bonus demografi jangan menjadi beban. Kita bangga dengan bonus demografi, tapi kalau menjadi beban percuma, berat kita. Cita-cita Indonesia Emas menjadi kabur. Jadi ini catatan-catatan pimpinan yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa belum sempurna ya, iya kita akui belum sempurna. Tetapi ayolah, mari kita sama-sama bagaimana ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin saya sampaikan data 2022 survei dari Badan Biro Statistik di provinsi saya dari Banten, bahwa Provinsi Banten itu pengangguran terbesar terakhir nomor 2 dari waktu itu 34 provinsi. Lebih celakanya lagi Pak, pengangguran terbesar itu didominasi dari pendidikan vokasi. Silakan cek. Ini data BPS. Artinya ini tidak ada link and match antara dunia industri dan dunia pendidikan kita. Tadi disampaikan kadang-kadang kita miris juga bahwa satu bahan praktek di bidang otomotif yang praktek 1-2 orang yang nonton 12 orang Pak. Ditambah lagi teknologinya tidak yang terbaru. Begitu masuk keluar dari sekolah, masuk keluar sudah ketinggalan. Harus penyesuaian lagi. Memang kompleks Pak permasalahannya. Tetapi ayo mari kita selesaikan secara bersama-sama melalui program-program yang Bapak Ibu semua sampaikan. Saya rasa ini kita bisa di dalam asal ada kemauan keras dari kita. Saya rasa itu pimpinan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Jamroni. Udah lihat kan? Padahal dari partai yang sama, yaitu Partai Gerindra, tetapi ketika di rapat dengan pendapat tersebut, dosen-dosen itu justru mendapatkan tuntutan-tuntutan dengan nada seperti sedikit menuding dan menyalahkan. Padahal sebelum dia berbicara, itu dosen di situ, terutama dari teman-teman di Serikat Pekerja Kampus, sudah menyampaikan aspirasi mereka. Kalau teman-teman mau langsung melihat
Silakan lihat di video sebelumnya yang pernah saya tayangkan di channel saya ini. Kok tidak ada sedikit pun dia menggubris soal keluhan para dosen tentang kesejahteraan tersebut. Sangat kontras dengan perlakuan terhadap para hakim. Dari peristiwa tersebut, kedua peristiwa yang bagi saya sangat kontras. Di situ saya berpikir, sebenarnya apakah presiden atau pemerintah dan atau anggota DPR itu sebenarnya benar-benar mau peduli atau enggak terhadap dosen, terutama terhadap kesejahteraannya. Kita kesampingkan dulu deh dosen-dosen swasta, ya. Kita lihat teman-teman dosen ASN yang di bawah negara. Mereka itu miris loh. Jadi ketika dosen swasta atau negeri mendapatkan tunjangan profesi, para dosen itu dihentikan loh tunjangan kinerjanya dengan alasan sudah memperoleh tunjangan profesi. Padahal cara mendapatkan kedua tunjangan tersebut sangat jauh berbeda. Untuk tunjangan kinerja dosen itu langsung dibayarkan sejauh dosen memegang SK, maka dia otomatis langsung dapat ASN tanpa harus melakukan pekerjaan tambahan atau pekerjaan ekstra. Tetapi mirisnya di tahun 2013 melalui Perpres nomor 88 tahun 2013, tukin para dosen dicabut. Sebenarnya sih tidak tahu persis ya apa alasannya, cuma jelas dicabut aja. Hanya desas-desus bahwa karena sudah menerima tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dicabut. Ya memang ada dosen ASN di kementerian lain yang berhasil lolos sejak 2014 mulai menerima lagi tunjangan kinerjanya. Tetapi yang aneh, dosen di bawah Kemendikbud, entah itu Kemendikbud Ristek dan segala macam perubahan namanya itu, justru tidak diberikan tunjangan kinerja. Sampai hari ini saya berbicara. Bahkan konon katanya di tahun 2020 sebenarnya dosen di bawah Kemendikbud Ristekdikti sudah mulai mendapatkan tukin lagi. Tetapi kok tidak ada realisasinya. Memang sih di tahun ini juga muncul Kemendikbud Ristek kalau nggak salah ya, nomor 447, itu yang menyatakan bahwa dosen ASN di bawah Kementerian Dikbudristek akan kembali mendapatkan tukin. Itu nanti akan diberikan pada awal Januari 2025. Tapi lalu bagaimana dengan peraturan sebelumnya yang tahun 2020 mestinya mereka sudah mendapatkan tukin? Apakah mereka akan diberikan rapelannya atau tidak? Katanya lagi mau diharmonisasi. Jadi tunjangan profesi itu yang konon katanya ingin menambahkan kesejahteraan dosen. Tetapi dari Perpres nomor 88 tahun 2013 itu justru yang terjadi kebalikannya. Dosen justru dihilangkan atau dikurangi kesejahteraannya karena dikonversi tetapi berkurang jumlahnya. Apalagi kalau untuk mendapatkan tunjangan profesi itu tidak mudah. Selain sudah memegang SK dosen, harus 2 tahun dulu, harus sudah punya jabatan fungsional asisten ahli, setelah itu harus lulus serdos dulu, lalu di tiap semester harus menyetorkan berkas-berkas bejibun-jibun beban kerja BKD itu, beban kerja dosen itu. Baru bisa dapat tukin yang jumlahnya pun jauh di bawah tunjangan kinerja dosen. Jadi sebenarnya apakah betul pada tahun 2013 itu peraturan yang menghilangkan tunjangan kinerja dosen itu adalah wujud untuk menyejahterakan dosen, seperti yang seringkali dikeluarkan oleh pemerintah? Kok aneh ya? Sudah bagus mendapatkan tambahan tunjangan profesi, tunjangan kinerja dicabut. Itu sih bukan menyejahterakan namanya. Jadi saya heran juga. Walaupun saya dosen swasta ya, saya sampai hari ini selalu berdoa tiap hari agar teman-teman dosen ASN di seluruh Indonesia benar-benar mendapatkan tunjangan kinerjanya di awal tahun 2025. Dan saya juga berharap supaya tunjangan kinerja yang mestinya sudah mereka dapatkan dari tahun 2020 itu pun dikasih rapelannya. Bahkan sih sebenarnya saya lebih berharap
agar Perpres nomor 2013 itu digugat gitu, agar dosen-dosen di Kemendikbudristek ini yang sekarang disebut sebagai Kemendikti-Saintek mendapatkannya dari tahun 2013. Pengennya saya sih gitu, digugat. Entah bagaimana caranya, melalui petun kayak melalui apa saya nggak tahu. Teman-teman di hukum tentu lebih ngerti. Ya karena itu nggak masuk akal. Katanya menyejahterakan, tetapi kok mengurangi jumlah. Saya nggak paham matematikanya pemerintah kayak apa. Saya jadi heran. Sebenarnya pemerintah kita itu, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, itu sebenarnya punya masalah apa sama dosen di Indonesia sampai mereka sanggup melakukan itu semua. Barangkali teman-teman tahu jawabannya. Silakan tuliskan di kolom komentar, karena saya nyerah untuk mencari tahu jawabannya.